Perkenalkan, nama saya Jerry Ardiansa, SPD MA, alamat Desa Pemasar, Kecamatan Merungi, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenjang S1 saya di Universitas Islam Negeri Mataram, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian melanjutkan program studi S2 atau pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan mengambil konsentrasi budaya dan sejarah. Kemudian profesi sekarang menjadi pengajar atau dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri Mataram, mengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Selain mengajar di Universitas Islam Negeri Mataram, saya juga mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, mengajar mata kuliah Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain sibuk mengajar di dua kampus tersebut, saya juga sering melakukan riset-riset atau penelitian terkait dengan budaya dan sejarah, khususnya budaya dan sejarah di Sumbawa. Tahun 2002 lalu, saya meriset tentang perkawinan adat suku Samawa di 24 kecamatan, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Besar, mulai dari Kecamatan Empang hingga Kecamatan Alas Barat. Sehingga dari hasil riset yang saya lakukan kurang lebih selama 3 bulan di lapangan, saya mengkonversikan atau saya menjadikan hasil riset saya ini menjadi sebuah buku yang saya beri judul Pernikahan di Sumbawa, Adat dan Makna Simbol. Selain saya meriset tentang kebudayaan pernikahan di Sumbawa, saya juga meriset semenjak tahun 2022 hingga 2023 saya meriset tentang sejarah ulama Sumbawa. Nah, menggali ulama Sumbawa, saya merisetnya selama kurang lebih 2 tahun. Mulai saya meriset semenjak saya menempuh pendidikan pasca sarjana hingga saya mengajar di Universitas Islam Negeri. Baru-baru ini tahun 2003, tepatnya bulan Agustus, saya sudah mencetak buku tersebut dengan tema Ulama Sumbawa, Biografi, Kiprah dan Karya, yang insya Allah 2 minggu atau beberapa bulan yang akan datang, buku tersebut akan dibedah, baik itu di Sumbawa maupun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain aktif melahirkan karya seperti Pernikahan di Sumbawa, itu karya saya di bidang budaya, sedangkan karya di bidang sejarah yaitu Ulama Sumbawa. Selain buku Pernikahan di Sumbawa, saya juga melahirkan karya yang disebut dengan artikel yang saya masukkan di jurnal Sinta 4 yang berjudul Tradisi Perapan Kerbo. Saya lihat dari pendekatan historis, historis dan lain sebagainya, yang itu sudah dipublikasikan di jurnal Sinta 4. Nah, selain itu saya juga mengisi beberapa kajian ilmiah atau bedah buku. Pertama, saya menjadi pemateri di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, yang pada waktu itu saya menjadi pemateri pertama pada diskusi tersebut dengan tema perkawinan adat suku Samawa, yang dihadiri oleh akademisi, dosen, budayawan, sejarawan, bahkan juga ibu-ibu dari komunitas Sumbawa. Nah, selain itu baru-baru kemarin, bulan yang lalu, saya meriset di pulau terpadat di dunia, yaitu yang ada di Sumbawa, yang disebut dengan Pulau Bungin. Di sana saya meriset tentang tarian mistik orang Bungin atau masyarakat Bungin,
Di sana saya meriset hampir 1 minggu, itu menggali sejarahnya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai spiritual, makna di balik tarian Jogi Bungin itu dan lain sebagainya. Berdasarkan kemampuan saya melakukan riset atau kegemaran saya melakukan riset tentang budaya, khususnya budaya Tahu Samawa atau orang Sumbawa, sehingga saya tahun ini tertarik untuk mengajukan proposal kepada Indonesiana dengan tema pengetahuan tradisional Rapris suku Samawa. Nah, Rapris suku Samawa ini berbeda atau unik dengan Rapris-Rapris yang lain, terutama Rapris modern atau Rapris suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena Rapris suku Samawa ini dia menggunakan minyak tradisional suku Samawa yang diproses dengan cara dilala atau melala. Nah, melala sendiri ini dilakukan oleh orang-orang khusus atau orang-orang terpilih yang disebut dengan sanro. Nah, proses untuk memasak minyak Sumbawa ini hanya boleh dilakukan oleh sanro atau hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki, dan pantang atau tidak boleh dilakukan atau diikut campuri untuk memasak itu oleh perempuan. Karena apa? Karena khasiat dari minyak itu sendiri akan semakin sedikit atau bisa jadi tidak ada khasiatnya, sehingga perempuan tidak boleh ikut campur dalam proses melala ini. Hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki dan dipandu oleh sanro itu sendiri, yang mereka menggunakan bahan-bahan atau dari bahan-bahan kayu, daun-daun dan lain sebagainya yang digunakan secara tradisional, yang masih dikelola dengan secara tradisional, yang dimasak dengan secara tradisional, yang itu semuanya lebih dari 15 bahan yang mereka dapatkan, baik itu di hutan maupun di kebun-kebun mereka sendiri, sehingga tradisi melala ini atau Rapris ini juga menjadi keunikan tersendiri, sehingga saya ingin mengkaji merisetnya secara lebih mendalam, secara lebih luas dan lain sebagainya. Adapun metode yang akan dilakukan oleh peneliti, yang pertama adalah kegiatan yang akan kami lakukan, tentu kami akan melakukan persiapan terlebih dahulu dan akan berkoordinasi dengan tim pengkaji, terus koordinasi dengan Dinas Dikbud, khususnya Dinas Kabupaten Sumbawa di bidang kebudayaan, serta mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Setelah itu, kegiatan pengkajian dan penelitian dilakukan di daerah 3T, yaitu di Kecamatan Batu Lante, yaitu Desa Semongkat, Desa Kelungkung, Desa Batu Dulang, dan Desa Punek, yang merupakan daerah tertinggal tadi, yaitu di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan penelitian dilakukan selama 3 hingga 4 bulan ke depan dengan strategi penelitian partisipan observer atau langsung terlibat dalam proses tersebut untuk mengamati beberapa objek. Salah satunya adalah geografis, kehidupan sosial, prosesi atau praktik Rapris di Batu Lante. Adapun data-data yang akan digali dalam proses penelitian ini adalah yang pertama data profil Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa. Yang kedua data profil lembaga masyarakat atau sanro, yaitu penyahat tradisional sebagai pelakunya sendiri. Yang ketiga adalah melakukan perekaman dan wawancara mendalam dengan sanro, dengan narasumber, yaitu sanro sendiri, khususnya sanro Rapris. Yang keempat, mengambil dokumentasi foto dan video dari masyarakat mengenai proses Rapris. Yang selanjutnya adalah melakukan pengamatan geografis yang dilakukan di Kecamatan Batu Lante. Yang keenam, melakukan pengamatan kehidupan sosial kultur masyarakat. Dan yang terakhir adalah melakukan studi pustaka, literatur yang relevan untuk mengkaji riset ini secara lebih mendalam.
Kemudian setelah melakukan FGD dan lain sebagainya, ada capaian keluaran yang telah dikumpulkan saat terjun melakukan kajian berupa catatan lapangan, baik itu hasil wawancara, dokumentasi, foto, dan video. Kemudian dari data tersebut akan kami gali lagi atau kami validasi dengan mengadakan FGD, Focus Group Discussion, yang akan kami lakukan di Kabupaten Sumbawa dengan melibatkan budayawan, sandro, akademisi, lintas keilmuan, hingga pemerintah daerah guna membedah draft hasil penelitian, penyamaan persepsi, dan mendiskusikan hasil akhir pengkajian pengobatan tradisi Rapris suku Samawa dengan melibatkan praktisi terapis PON NTB yang berasal dari Prodi Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, budayawan Sumbawa, rekomendasi bidang kebudayaan Dikbud Kabupaten Sumbawa, praktisi atau dosen antropologi UIN Mataram, guru, mahasiswi bidang biologi spesialis tanaman dan tumbuhan. Dari hasil penelitian yang kita lakukan, FGD dan lain sebagainya, kemudian dicetak dalam bentuk buku digital, buku hasil penelitian mengenai pengobatan tradisional, yaitu Rapris suku Samawa, akan disebar secara luas. Buku hasil penelitian kemudian akan dijadikan artikel ilmiah. Nanti kita akan masukkan kepada salah satu jurnal, diterbitkan pada jurnal terakreditasi, baik itu akreditasi 4 dan seterusnya. Kemudian diseminasi kegiatan dalam bentuk mini festival. Jadi nanti kita akan melakukan mini festival yang akan dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan festival ini akan berlangsung selama 2 hingga 3 hari di kawasan atau di istana dalam loka Sumbawa. Kegiatan festival ini kami ingin lebih melibatkan peran aktif perempuan, masyarakat, disabilitas, lansia, serta remaja yang ada di sekolah. Tujuan dari mini festival ini untuk memperkenalkan hasil kajian kepada halayak umum. Tentu di dalam festival mini ini kita akan ada beberapa kegiatan di dalamnya. Salah satunya itu adalah eksibisi praktek pengobatan tradisional. Jadi nanti ada praktek pengobatan tradisional yang akan dilakukan oleh Sandro, itu diberikan secara gratis kepada masyarakat, kepada halayak yang akan datang pada festival tersebut. Kemudian yang kedua ada praktek pembuatan minyak Sumbawa. Nanti di dalam festival itu ada kegiatan dari berbagai Sandro, itu nanti teman-teman yang hadir akan bisa membuat minyak lalang, itu akan dipandu oleh Sandro itu sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk meramaikan festival ini tentu kami mengundang para UMKM, nanti akan menjual produk-produk lokal, baik itu dari produk kesenian dan lain sebagainya, ukiran dan seterusnya. Kemudian selain dari itu ada juga kuliner sehat 3 suku, ya, atau ada UMKM desa, mulai dari festival pengobatan tradisional dan lain sebagainya. Kemudian pertunjukan budaya. Nah, ini untuk memeriahkan festival ini tentu kami akan mengadakan pertunjukan budaya, seni dan lain sebagainya, mulai dari sakeco, batutir, bagenang dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita mempromosikan kesehatan. Selain merayakan pengobatan tradisional, festival ini juga dapat menjadi kesempatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan holistik dan mempromosikan gaya hidup sehat secara keseluruhan berbasis kearifan lokal, berbasis budaya. Kemudian ada program peningkatan kapasitas. Program peningkatan kapasitas ini berisi pelatihan-pelatihan, workshop-workshop teknik pengobatan tradisional kepada masyarakat yang akan kami buka secara umum mulai dari anak-anak, dewasa dan lain sebagainya, dengan kriteria khusus sehingga ada regenerasi dan transfer knowledge atau transfer pengetahuan, sehingga
tradisi Rapres ini ala suku Samawa terus dilestarikan, terus dijaga, sehingga perlu kita melibatkan sahabat-sahabat disabilitas yang netra, perempuan, lansia, pemuda, dan tentu peserta akan ditentukan sesuai dengan kriteria dan standar. Besar harapan saya, proposal saya yang terkait dengan pengetahuan tradisional Rapres suku Samawa ini mendapat pendanaan atau mendapat hibah dari Indonesiana, sehingga pengetahuan tradisional yang kaya akan ilmu, yang kaya akan kearifan lokal, yang kaya akan nilai-nilai ini tetap terlestari, tetap terjaga di tengah-tengah gempuran arus globalisasi, di tengah-tengah gempuran budaya modern, budaya K-pop dan lain sebagainya, sehingga itu nanti akan menjadi referensi halayak umum, mulai dari siswa, mahasiswa, akademisi, dosen, pemerintah dan lain sebagainya di dalam memajukan, melestarikan budaya dan kearifan lokal suku Samawa. Salah satunya tentang Rapres tadi, dan juga terkait dengan tradisi melala di dalam masyarakat Sumbawa. Sekian yang saya sampaikan terkait dengan rencana penelitian saya di lapangan terkait dengan Rapres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Saudara Jerry Ardiansa MA terkait dengan kajian Rapres. Nah, untuk diketahui bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang patut diberi perhatian khusus untuk dilestarikan. Salah satu pengobatan tradisional suku Samawa yakni Rapres. Rapres ini merupakan pengobatan tradisional Sumbawa yang sudah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Samawa selama berabad-abad. Rapres juga termasuk salah satu objek pemajuan kebudayaan kategori pengetahuan tradisional yang saat ini menjadi konsen pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sehingga harus segera dilakukan pengkajian atau penelitian.